anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang paling utama dalam setiap khutbah Jum'ah setelah dibacakannya hamdalah, sholawat pada Rasulullah, dan juga tilawah petikan dari ayat-ayat Al-Quranul Karim adalah disampaikannya wasiat, khususnya buat diri khatib sendiri dan tentunya buat kita semua yang hadir di dalam majelis sidang Jumat ini. Dan wasiat yang paling utama tentu saja adalah wasiat iman, wasiat takwa. Marilah kita semua khatib ajak untuk memperbaharui dan memperkuat iman kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan pada kita untuk selalu bisa menambah dan memperkuat iman kita masing-masing. Semoga nanti di yaumil qiyamah Allah berkenan menerima kita sebagai hambanya dan ditempatkan kita di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kewajiban kita di hadapan Allah yang paling utama, yang merupakan kewajiban harian dan akan menjadi pertanyaan yang paling
awal ditanyakan begitu kita nanti menghadapnya adalah kewajiban sholat 5 waktu. Bulan Rajab biasa kemudian diperingati oleh umat Islam sebagai bulan di mana disitulah terjadinya Nabi SAW di Isra dan Mi'rajkan. Dan oleh-oleh yang paling utama dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu memang sholat 5 waktu. Setelah sebelumnya selama lebih dari 10 tahun Nabi SAW sudah menerima perintah-perintah sholat, namun belum dalam bentuk sholat 5 waktu. Setelah 10 tahun baru ada sholat 5 waktu. Dan yang menjadi kewajiban dan akan dipertanyakan nanti di yaumil qiyamah adalah sholat 5 waktu. Sebelumnya hanya ada sholat pagi, sholat sore, atau mungkin juga ada sholat malam yang dikenal dengan qiyamul lail. Namun setelah peristiwa Isra Mi'raj itu Allah mengubah kebijakannya sehingga sudah tidak lagi diwajibkan kecuali hanya sholat 5 waktu. Maka buat kita yang harus kita jaga betul sebagai modal kita nanti menghadap Allah, nomor 1 adalah sholat 5 waktu. Sebenarnya dalam peristiwa Isra Mi'raj itu aslinya Rasulullah SAW diperintahkan sholat bukan hanya 5, bahkan lebih dari itu, yaitu sampai 50 waktu. Lalu kemudian diberi berkali-kali keringanan sampai akhirnya cukup dikerjakan 5 saja. Hanya saja sebenarnya perubahan itu hanya di permukaannya saja. Dalam arti nanti di yaumil qiyamah kita tetap akan ditanya 50 waktunya. Cuma karena kita diberi keringanan, maka asalkan sudah mengerjakan 5 waktu, maka sudah mengcover 50 waktu. Dan ini sangat menguntungkan buat kita karena mendapatkan fasilitas tersebut. Hanya saja yang juga menjadi jebakan yang harus kita hati-hati, karena 50 itu bisa dikerjakan hanya 5. Seandainya dalam sehari yang 5 waktu itu kita ada yang alfa, ada yang tidak kita kerjakan, entah lupa, entah ketiduran, entah kesibukan, dan seterusnya, maka tagihan kita itu tetap sesuai dengan perbandingannya. Kalau kita kerjakan 5 waktu, maka di akhirat kita mendapatkan pahala mengerjakan 50 waktu. Tapi kalau kita hanya mengerjakan 4, apalagi hanya 3, apalagi hanya 2 dari yang seharusnya 5, maka yang kita dapat hanya 40 atau 30, bahkan hanya 20 dan 10 boleh jadi. Sehingga sekali saja kita tidak mengerjakan sholat, itu dosanya 10 kali lipat. Karena aslinya itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Jadi harga sholat kita, jamaah sekalian, sekali kita sholat itu seperti kita sholat 10. Sehingga kalau sampai itu terlewat, berarti kita miss 10 waktu. Karena itulah kemudian Nabi mewanti-wanti. Dalam hadisnya beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalah. Nanti kalau kita menghadap Allah, amal kita yang pertama akan dilihat, akan diperiksa, itu adalah sholat 5 waktu, bukan yang lain-lain. Karena yang lain-lain itu nanti belakangan. Nomor 1 perjanjian kita dengan Allah adalah 5 waktu itu. Dan hasil dari evaluasi 5 waktu itu amat sangat menentukan caranya Allah menilai amal-amal kita berikutnya. Maksudnya kalau yang 5 waktu itu hasilnya baik, bagus, lulus, maka amal-amal yang lain itu akan diperiksa dengan cara yang ringan saja, tidak dicari-cari kesalahannya, karena sudah diawali dengan penilaian yang bagus.
Sedangkan orang yang punya masalah dengan 5 waktunya itu, dengan nilai yang hancur berantakan, maka sejak awal sudah dicurigai, ini orang tidak benar. 5 waktu yang menjadi kewajiban paling dasar saja pun tidak beres dia. Jangan-jangan amal-amal yang lainnya pun tidak beres juga, sehingga hisabnya itu lebih berat, akan dicurigai dan dicari-cari kesalahan. Namanya malaikat mencari kesalahan itu, Pak, bisa dengan sangat mudah. Manusia itu tempatnya kesalahan. Oleh karena itu kuncinya adalah jangan sampai yang 5 waktu itu sampai terlewat. Kenapa? Karena performance kita itu, etalase kita itu di 5 waktunya. Bukan masalah khusyuknya, bukan masalah lamanya, bukan masalah berjamaah atau tidak berjamaahnya, tapi terpenuhinya kewajiban tersebut. Cukup mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Itu saja sudah mencukupi untuk kita dapatkan nilai indeks prestasi yang akan membuat evaluasi kita pada amal-amal yang lain itu akan dimudahkan dan disederhanakan. Tapi kalau yang sekedar 5 waktu saja pakai ada cerita bolong, pakai ada cerita tidak dikerjakan, kelupaan, kesibukan dan sebagainya, itu kan sebenarnya masalah yang amat sepele. Tapi itu penting, maka kemudian formatnya berubah. Pemeriksaan terhadap amal-amal kita selanjutnya akan dipersulit. Oleh karena itu jamaah sekalian, kuncinya simpel dan sederhana. Jagalah yang 5 waktu itu. Mungkin sebagai orang yang sibuk dengan berbagai macam aktivitas, apalagi kita tinggal di kota yang padat, banyak macet, banyak kesibukan dan sebagainya, mungkin kita tidak sempat untuk bisa sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Tidak jadi masalah. Yang penting sholatnya dikerjakan pada waktunya. Jangan sampai sholatnya ditinggal. Boleh-boleh saja kita tidak sholat di awal waktu, sah, walaupun mungkin pahalanya tidak terlalu banyak. Boleh-boleh saja kita tidak sholat di masjid, sah, walaupun pahalanya tidak terlalu banyak. Tapi setidak-tidaknya 5 waktu itu dikerjakan di dalam waktunya. Dan Allah sudah kasih keringanan yang luar biasa. Dalam 24 jam itu hampir semuanya itu ada waktu sholat. Kalau kita bicara sholat zuhur, waktunya itu tidak habis kecuali dengan bertemunya dengan waktu sholat asar. Waktu asar itu tidak akan habis kecuali bertemu dengan waktu sholat maghrib. Dan begitu juga dengan isya dan subuh. Semuanya menyatu jadi satu. Artinya kalau mau pahala besar, kita sholat di awal berjamaah di masjid pasti dapat 27 derajat. Tapi katakanlah misalnya kita orang sibuk, banyak urusan, banyak kerjaan, tidak kita kerjakan di awal, tidak berjamaah, it's okay, masih bisa diterima. Yang penting tetap dikerjakan dan masih ada waktunya. Itu saja sudah cukup buat kita untuk mendapatkan label sebagai muslim yang sejati, yang di akhirat nanti urusan sholat sudah selesai. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Muddathir ada diceritakan tentang bagaimana kejadian yang sekarang belum terjadi, tapi karena ini adalah Allah yang menceritakan, peristiwa itu nanti akan terjadi, yaitu di akhirat. Ketika para penghuni surga berkumpul dengan teman-temannya yang dulu mereka berteman juga di dunia, reuni level surga, ternyata ada beberapa di antara teman mereka yang tidak hadir. Karena memang tidak masuk surga, masuknya ke dalam neraka. Lalu mereka bertanya kepada malaikat penjaga surga, kenapa teman kita itu tidak masuk ke surga dan malah masuk ke neraka? Ada apa? Maka
Malaikat yang menjaga surga mengatakan, silakan tanyakan langsung saja kepada teman Anda yang ada di dalam neraka itu. Ternyata diberikan fasilitas bisa berkomunikasi. Surat Al-Muddathir itu kemudian menceritakan bahwa para penghuni surga mewawancarai teman mereka yang ada di neraka Sakor. Begitu komunikasi terjadi, pertanyaan pertama adalah, ma salakakum fi Sakor? Kenapa kalian bisa gagal kok malah masuk ke dalam neraka Sakor? Ada apa masalahnya? Yang di neraka Sakor itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dosa kita yang sangat berat yang membuat kita tidak bisa masuk surga ternyata adalah masalah sholat 5 waktu yang kelupaan, yang karena banyak kesibukan nggak dikerjakan, karena ketiduran maka nggak dikerjakan, dan lebih parahnya lagi sudah tahu terlewat waktunya, lalu dia mengarang sebuah khayal bahwa kalau waktu sholat sudah lewat sudah tidak perlu dikerjakan. Ini pemikiran iblis, syaitanir rajim. Kenapa saya katakan iblis? Karena begitulah cara iblis menyesatkan manusia dan memasukkan lebih banyak lagi penghuni neraka dengan cara menyesatkan, dengan menyebarkan pemahaman bahwa kalau waktu sholat sudah lewat berarti sudah gugur, tidak ada lagi kewajiban sholat, tidak perlu diganti. Ini pemikiran iblis. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terlewat dari kewajiban mengerjakan sholat dalam perang Khandaq di tahun kelima. Karena saking sulitnya mempertahankan Madinah, diserbu dengan 10.000 pasukan, maka Nabi dan para sahabat betul-betul tidak mampu menghalau. Kalau mereka harus sholat dulu, habislah Madinah ini. Maka mereka teruskan perang sehingga mereka tidak sempat mengerjakan beberapa waktu sholat. Sholat zuhur terlewat, sholat asar begitu juga. Bahkan maghrib pun perang belum selesai. Barulah menjelang larut malam perang itu usai. Dan saat itulah kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal sebagai muadzin untuk mengumandangkan azan di tengah malam yang gelap gulita itu. Saat itu kemudian para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi dan kemudian mereka mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat di tengah malam. Di tengah malam. Mereka tidak menunggu besok, karena kalau besok belum tentu nyawa kita masih ada. Begitu sempat, segera dikerjakan sholatnya walaupun sudah lewat. Selesai sholat zuhur berjamaah di belakang Nabi, Bilal kemudian diperintahkan untuk mengumandangkan lagi iqamah. Kali ini mereka harus mengerjakan sholat asar di tengah malam itu. Selesai sholat asar, Nabi perintahkan lagi untuk mengumandangkan iqamah untuk mengerjakan sholat maghrib. Dan setelah itu barulah mereka mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, terlewat dari mengerjakan sholat, waktunya sudah lewat. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kewajibannya sudah gugur. Tidak ada istilah gugur kewajiban sholat kecuali kita bukan muslim, kecuali kita anak-anak yang belum baligh, kecuali kita orang gila, atau kecuali kita adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Tapi kalau cuman karena perang, walaupun perang itu berkalang nyawa, tapi seandainya sholat terlewat tetap wajib harus dikerjakan walaupun waktunya sudah terlewat. Kali yang kedua terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Sepulang dari perang Khaybar, Nabi dan para sahabat terlewat sekali lagi tidak mengerjakan sholat subuh karena
ketiduran. Dan begitu matahari sudah tinggi, barulah beliau terbangun, begitu juga para sahabat. Di bawah terik sinar matahari pagi itulah kemudian Bilal diperintahkan azan dan iqamah, lalu mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah, diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, lalu Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat dan bersabda, "Man nasiyas salata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa di antara kalian yang terlupa dari mengerjakan sholat atau tertidur dari mengerjakan sholat, falyusalliha, dia masih wajib untuk mengerjakan sholat itu. Kerjakan sholatnya. Begitu Anda ingat, begitu Anda sempat, kerjakan. Jadi tidak ada rumus yang namanya kewajiban sholat itu hangus. Tidak ada. Yang mengajarkan seperti itu adalah iblis laknatullah. Karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia. Kecuali kita bukan muslim, silahkan tidak sholat. Kecuali kita anak yang belum baligh, silahkan tidak sholat. Kecuali kita orang gila, ghairu aqil, silahkan tidak sholat. Kecuali kita wanita yang sedang haid atau nifas, silahkan tidak sholat. Tapi apapun alasan yang lain di luar yang 4 itu, kewajiban sholat itu tetap berlaku dan tetap akan ditanya begitu kita menghadap Allah. Itulah kenapa mereka yang ada di dalam neraka Saqar ketika ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Kenapa kalian ada di dalam neraka Saqar? Kalian bukannya orang soleh, orang alim, orang baik-baik, banyak berderma, sedekah dan sebagainya. Ternyata banyak yang bolong dari sholat 5 waktunya. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Muddathir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran agar jangan sampai hal semacam itu terjadi pada kita nanti di yaumil qiyamah, yang hanya akan menambahkan penyesalan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini mari kita tutup dengan membacakan rukun yang kelima dari khutbah Jum'ah, yaitu kita berdoa sekaligus juga kita bermohon ampun kepada Allah. Mari kita awali dengan bersalawat kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Waradallahumma 'anil sahabati ajma'in, an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anil tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وعلى آله يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة. Miss 10 waktu. Karena itulah kemudian Nabi mewanti-wanti. Dalam hadisnya beliau mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi yaumal qiyamati as-shalah. Nanti kalau kita menghadap Allah, amal kita yang pertama akan dilihat, akan diperiksa, itu adalah sholat 5 waktu. Bukan yang lain-lain, karena yang lain-lain itu nanti belakangan. Nomor 1 perjanjian kita dengan Allah adalah 5 waktu itu. Dan hasil dari evaluasi 5 waktu itu amat sangat menentukan caranya Allah menilai amal-amal kita berikutnya. Maksudnya kalau yang 5 waktu itu hasilnya baik, bagus, lulus, maka amal-amal yang lain itu akan diperiksa dengan cara yang ringan saja, tidak dicari-cari kesalahannya, karena sudah diawali dengan penilaian yang bagus. Sedangkan orang yang punya masalah dengan 5 waktunya itu, dengan nilai yang hancur berantakan, maka sejak awal sudah dicurigai, ini orang tidak benar. 5 waktu yang menjadi kewajiban paling dasar saja pun tidak beres dia. Jangan-jangan amal-amal yang lainnya pun tidak beres juga, sehingga hisabnya itu lebih berat, akan dicurigai dan dicari-cari kesalahan. Namanya malaikat mencari kesalahan itu, Pak, bisa dengan sangat mudah. Manusia itu tempatnya kesalahan. Oleh karena itu kuncinya adalah jangan sampai yang 5 waktu itu sampai terlewat. Kenapa? Karena performance kita itu, etalase kita itu di 5 waktunya. Bukan masalah khusyuknya, bukan masalah lamanya, bukan masalah berjamaah atau tidak berjamaahnya, tapi terpenuhinya kewajiban tersebut. Cukup mengerjakan yang wajib-wajibnya saja. Itu saja sudah mencukupi untuk kita dapatkan nilai indeks prestasi yang akan membuat evaluasi kita pada amal-amal yang lain itu akan dimudahkan dan disederhanakan. Tapi kalau yang sekedar 5 waktu saja pakai ada cerita bolong, pakai ada cerita tidak dikerjakan, kelupaan, kesibukan dan sebagainya, itu kan sebenarnya masalah yang amat sepele. Tapi itu penting, maka kemudian formatnya berubah. Pemeriksaan terhadap amal-amal kita selanjutnya akan dipersulit. Oleh karena itu jamaah sekalian, kuncinya simpel dan sederhana. Jagalah yang 5 waktu itu. Mungkin sebagai orang yang sibuk dengan berbagai macam aktivitas, apalagi kita tinggal di kota yang padat, banyak macet, banyak kesibukan dan sebagainya, mungkin kita tidak sempat untuk bisa sholat di awal waktu berjamaah di masjid. Tidak jadi masalah. Yang penting sholatnya dikerjakan pada waktunya. Jangan sampai sholatnya ditinggal. Boleh-boleh saja kita tidak sholat di awal waktu, sah, walaupun mungkin pahalanya tidak terlalu banyak. Boleh-boleh saja kita tidak sholat di masjid, sah, walaupun pahalanya tidak terlalu banyak. Tapi setidak-tidaknya
5 waktu itu dikerjakan di dalam waktunya. Dan Allah sudah kasih keringanan yang luar biasa. Dalam 24 jam itu hampir semuanya itu ada waktu sholat. Kalau kita bicara sholat zuhur, waktunya itu tidak habis kecuali dengan bertemunya dengan waktu sholat asar. Waktu asar itu tidak akan habis kecuali bertemu dengan waktu sholat maghrib. Dan begitu juga dengan isya dan subuh, semuanya menyatu jadi satu. Artinya kalau mau pahala besar, kita sholat di awal berjamaah di masjid pasti dapat 27 derajat. Tapi katakanlah misalnya kita orang sibuk, banyak urusan, banyak kerjaan, tidak kita kerjakan di awal, tidak berjamaah, it's okay, masih bisa diterima. Yang penting tetap dikerjakan dan masih ada waktunya. Itu saja sudah cukup buat kita untuk mendapatkan label sebagai muslim yang sejati, yang di akhirat nanti urusan sholat sudah selesai. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah. Di dalam surat Al-Muddathir ada diceritakan tentang bagaimana kejadian yang sekarang belum terjadi, tapi karena ini adalah Allah yang menceritakan, peristiwa itu nanti akan terjadi, yaitu di akhirat. Ketika para penghuni surga berkumpul dengan teman-temannya yang dulu mereka berteman juga di dunia, reuni level surga, ternyata ada beberapa di antara teman mereka yang tidak hadir. Karena memang tidak masuk surga, masuknya ke dalam neraka. Lalu mereka bertanya kepada malaikat penjaga surga, kenapa teman kita itu tidak masuk ke surga dan malah masuk ke neraka? Ada apa? Maka malaikat yang menjaga surga mengatakan, silakan tanyakan langsung saja kepada teman Anda yang ada di dalam neraka itu. Ternyata diberikan fasilitas bisa berkomunikasi. Surat Al-Muddathir itu kemudian menceritakan bahwa para penghuni surga mewawancarai teman mereka yang ada di neraka Sakor. Begitu komunikasi terjadi, pertanyaan pertama adalah, ma salakakum fi Sakor? Kenapa kalian bisa gagal, kok malah masuk ke dalam neraka Sakor? Ada apa masalahnya? Yang di neraka Sakor itu menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dosa kita yang sangat berat yang membuat kita tidak bisa masuk surga ternyata adalah masalah sholat. Sholat 5 waktu yang kelupaan, yang karena banyak kesibukan nggak dikerjakan, karena ketiduran maka nggak dikerjakan. Dan lebih parahnya lagi, sudah tahu terlewat waktunya, lalu dia mengarang sebuah khayal bahwa kalau waktu sholat sudah lewat, sudah tidak perlu dikerjakan. Ini pemikiran iblis, syaitanir rajim. Kenapa saya katakan iblis? Karena begitulah cara iblis menyesatkan manusia dan memasukkan lebih banyak lagi penghuni neraka dengan cara menyesatkan, dengan menyebarkan pemahaman bahwa kalau waktu sholat sudah lewat, berarti sudah gugur, tidak ada lagi kewajiban sholat, tidak perlu diganti. Ini pemikiran iblis. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga terlewat dari kewajiban mengerjakan sholat. Dalam perang Khandaq di tahun kelima, karena saking sulitnya mempertahankan Madinah, diserbu dengan 10.000 pasukan, maka Nabi dan para sahabat betul-betul tidak mampu menghalau. Kalau mereka harus sholat dulu, habislah Madinah ini. Maka mereka teruskan perang sehingga mereka tidak sempat mengerjakan beberapa waktu sholat. Sholat zuhur terlewat, sholat asar begitu juga. Bahkan maghrib pun perang belum selesai. Barulah menjelang larut malam perang itu usai.
Dan saat itulah kemudian Rasulullah memerintahkan kepada Bilal sebagai muadzin untuk mengumandangkan azan di tengah malam yang gelap gulita itu. Saat itu kemudian para sahabat berkumpul di Masjid Nabawi dan kemudian mereka mengerjakan sholat zuhur 4 rakaat di tengah malam. Di tengah malam. Mereka tidak menunggu besok, karena kalau besok belum tentu nyawa kita masih ada. Begitu sempat segera dikerjakan sholatnya walaupun sudah lewat. Selesai sholat zuhur berjamaah di belakang Nabi, Bilal kemudian diperintahkan untuk mengumandangkan lagi iqamah. Kali ini mereka harus mengerjakan sholat asar di tengah malam itu. Selesai sholat asar, Nabi perintahkan lagi untuk mengumandangkan iqamah untuk mengerjakan sholat maghrib. Dan setelah itu barulah mereka mengerjakan sholat isya. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Jamaah sekalian, terlewat dari mengerjakan sholat, waktunya sudah lewat. Jangan sekali-kali berpikir bahwa kewajibannya sudah gugur. Tidak ada istilah gugur kewajiban sholat kecuali kita bukan muslim, kecuali kita anak-anak yang belum baligh, kecuali kita orang gila, atau kecuali kita adalah wanita yang sedang haid atau nifas. Tapi kalau cuma karena perang, walaupun perang itu berkalang nyawa, tapi seandainya sholat terlewat, tetap wajib harus dikerjakan walaupun waktunya sudah terlewat. Kali yang kedua terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Sepulang dari perang Khaybar, Nabi dan para sahabat terlewat sekali lagi tidak mengerjakan sholat subuh karena ketiduran. Dan begitu matahari sudah tinggi, barulah beliau terbangun, begitu juga para sahabat. Di bawah terik sinar matahari pagi itulah kemudian Bilal diperintahkan azan dan iqamah, lalu mereka mengerjakan sholat subuh berjamaah diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai sholat, lalu Nabi kemudian menghadap kepada para sahabat dan bersabda, "Man nasiyas salata aw nama anha falyusalliha idza dzakaraha." Siapa di antara kalian yang terlupa dari mengerjakan sholat atau tertidur dari mengerjakan sholat, falyusalliha, dia masih wajib untuk mengerjakan sholat itu. Kerjakan sholatnya. Begitu Anda ingat, begitu Anda sempat, kerjakan. Jadi tidak ada rumus yang namanya kewajiban sholat itu hangus. Tidak ada. Yang mengajarkan seperti itu adalah iblis laknatullah. Karena kewajiban sholat itu adalah kewajiban yang melekat pada setiap manusia. Kecuali kita bukan muslim, silahkan tidak sholat. Kecuali kita anak yang belum baligh, silahkan tidak sholat. Kecuali kita orang gila, ghairu aqil, silahkan tidak sholat. Kecuali kita wanita yang sedang haid atau nifas, silahkan tidak sholat. Tapi apapun alasan yang lain di luar yang 4 itu, kewajiban sholat itu tetap berlaku dan tetap akan ditanya begitu kita menghadap Allah. Itulah kenapa mereka yang ada di dalam neraka Sakor ketika ditanya, "Masalakakum fi Sakor?" Kenapa kalian ada di dalam neraka Sakor? Kalian bukannya orang soleh, orang alim, orang baik-baik, banyak berderma, sedekah dan sebagainya. Ternyata banyak yang bolong dari sholat 5 waktunya. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Muddathir. Semoga kita bisa mengambil pelajaran agar jangan sampai hal semacam itu terjadi pada kita nanti di yaumil qiyamah, yang hanya akan menambahkan penyesalan pada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Hadirin, pada khutbah yang kedua ini mari kita tutup dengan membacakan rukun yang kelima dari khutbah Jum'ah, yaitu kita berdoa sekaligus juga kita bermohon ampun kepada Allah. Mari kita awali dengan bersalawat kepada nabinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Waradallahumma 'anil sahabati ajma'in an Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in wa 'anil tabi'in wa atba'ihim bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat warfa' lahumud darajat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum wa 'ala ni'min yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.